Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Khairi Safia dari Offering KA, Prodi Ilmu Perpustakaan, dengan NIM 20021460606806. Di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk menginstal Linux Ubuntu melalui VMware. Di sini saya akan share bagaimana cara untuk menginstal Linux ya. Yang pertama, kalian harus mempunyai aplikasi VMware ini. Caranya bisa mendownload melalui Google. Selain mempunyai VMware ini, kalian juga harus mempunyai ISO dari Linux Ubuntu. Jadi, sekarang yang pertama kita pilih yang create a new virtual. Nah, di sini new virtual machine itu ada dua konfigurasinya atau tipe konfigurasinya. Ada yang direkomendasikan oleh virtual machine dan ada yang custom. Di sini saya memilih yang custom. Kalau teman-teman ingin memilih yang recommended, itu juga bisa. Lalu kita next. Ini adalah virtual machine hardware compatibility-nya. Lalu kita next. Di sini teman-teman bisa menggunakan DVD atau bisa juga menggunakan dari ISO. Di sini saya pilih yang menggunakan ISO ya. Saya masukkan ISO dari Linux Ubuntu. Ini adalah ISO dari Linux Ubuntu yang 64 bit. Oke, kita next. File name-nya oke. Password-nya opsional ya. Tidak ada ketentuan untuk password. Lalu ini kita next. Untuk tempat penyimpanannya saya tidak mau di drive C, tapi saya letakkan di drive F di new folder. Oke, di sini. Lalu saya next. Oke. Saya ganti tempat penyimpanannya karena tidak mau membaca. Saya bikin folder baru ya. Oke. Ini foldernya. Lalu saya next. Ini untuk prosesornya ada 2 totalnya. Lalu ini adalah memory for the virtual machine. Kapasitas memori dari virtual machine untuk Linux Ubuntu direkomendasikan 2 GB, untuk minimumnya 1 GB, dan maksimumnya adalah 2,9, hampir 3. Oke, ini saya yang do not use a network connection. Lalu ini saya pakai yang LSI Logic untuk input dan output kontrolnya. Lalu saya next. Ini saya next. Oke. Nah, ini maksimum disk dari Linux Ubuntu yang 64 bit oleh virtual machine direkomendasikan 20 GB. Kalau Windows itu sekitar 60 GB. Ini next. Next. Ini virtual machine-nya sudah jadi ya. Ini adalah spesifikasi dari virtual machine. Lalu kita finish. Sesaat lagi akan virtual machine-nya akan menjalankan penginstalan dari Linux Ubuntu. Oke.
Nah, ini sudah jalan ya. Oke. Oke. Sambil menunggu komplit, saya akan menjelaskan beberapa tentang Linux Ubuntu atau tentang Linux-nya sendiri. Mungkin banyak di luar sana yang belum tahu apa itu Linux. Linux merupakan sistem operasi seperti Unix yang menggunakan kernel Linux sebagai inti dan disertakan aplikasi. Digunakan secara utuh. Selain itu, pada aplikasi Linux ini ada modul pendukung lain agar berfungsi. Sistem operasi ini bertugas sebagai jembatan komunikasi antara hardware dengan aplikasi produktif seperti Chrome, Corel, Photoshop, game, dan banyak lagi. Jenis Linux sendiri itu ada 11. Yang pertama, ada Kali Linux, lalu ada Ubuntu, lalu ada Linux Mint, lalu ada SUSE Linux, ada Debian Linux, ada juga Red Hat Linux, ada juga CentOS Linux, Slackware Linux, Fedora Linux, Caldera Linux, ini sudah 53. Sudah 80%. Oke, sedikit lagi ya. 99. Nah, ini sudah mulai berjalan. Tadi adalah proses cek disk dari Linux Ubuntu. Oke, saya akan menjelaskan tentang Linux. Linux sendiri itu dirilis pertama kali pada bulan Desember tahun 1991. Versi pertama Linux adalah Linux 0.11. Versi pertama ini di-host oleh Linus Torvalds sendiri. Linux juga dapat dikembangkan dan didistribusikan secara gratis. Berbeda dengan Windows. Jika ingin mendownload ISO dari Windows atau Windows Home, itu kita harus membayar dahulu. Hal merupakan salah satu keunggulan atau daya tarik dari Linux ini. Nah, ini sudah tampilan dari Linux-nya. Ini adalah Linux Ubuntu 64-bit series 2004. Oke, ini sedang verifikasi instalasi. Sebentar lagi Linux akan dapat digunakan. Oke, ini sedang proses menginstal. Linux sendiri mungkin masih kurang familiar ya dibandingkan dengan Windows maupun Macintosh. Hal ini
sangat wajar karena pengguna Linux yang sangat sedikit atau bisa dikatakan jarang. Persentasenya jika dibandingkan dengan Macintosh dari Linux itu 1,5%, Macintosh sebanyak 11%. Jika Linux dibandingkan dengan Windows, Linux sendiri sekitar 1,5% dan Windows bahkan lebih dari 85% pengguna. Nah, ini adalah aplikasi yang ada di dalam Linux. Linux ini lebih terbukti stabil dan jarang terdapat masalah yang umum. Misalkan proses yang melambat atau terkena virus maupun malware dan sebagainya. Versi Linux sendiri lebih dikenal dengan istilah distribution atau biasanya disebut distro. Linux ini juga pernah digunakan oleh NASA untuk sebuah percobaan tanaman di luar angkasa yang membutuhkan kestabilan sangat tinggi. Fungsi dari Linux ini hampir sama dengan Windows. Namun, kapasitas atau RAM yang dibutuhkan oleh Linux ini lebih kecil daripada Windows. Sekarang sedang copy file dari Linux. Kita tunggu beberapa saat. Di dalam Linux juga sudah terdapat web browser dan Chrome. Chrome sama dengan Windows ya. Fungsinya sebenarnya hampir sama. Namun kalau Windows itu dikembangkan oleh Microsoft. Tapi kalau Linux ini dikembangkan oleh Unix. Di sini juga ada Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Hanya namanya saja yang berbeda. Ini kurang sedikit lagi mengcopy file Linux. Linux juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ada kelebihan Linux itu freeware. Di sini dimaksudkan baik untuk pengguna pribadi, kelompok, maupun instansi sekalipun, kita dapat menggunakan sistem aplikasi atau sistem operasi ini, sistem operasi Linux secara bebas dan tanpa dituntut kembali untuk membayar royalti kepada sang penciptanya. Jadi Linux ini bersifat bebas dan gratis. Oke, sekarang sedang dilakukan installing system. Yang kedua, fungsi kelebihan dari Linux maksudnya itu menggunakan hardware yang rendah. Maksudnya Linux hanya membutuhkan spesifikasi hardware komputer yang rendah. Akan tetapi dapat juga digunakan untuk kebutuhan yang tinggi
atau hardware-nya yang butuh tinggi. Misalkan seperti grafis dan lain sebagainya. Oke, ini sedang dilakukan konfigurasi scan CD-ROM. Oke, kita menunggu 27 dari 27. Selain itu, kelebihan Linux yang ketiga itu stabilitas. Maksudnya adalah operasi sistem atau sistem operasi Linux telah dipercaya oleh badan sekelas NASA. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, NASA telah menggunakan Linux untuk sebuah percobaan tanaman di luar angkasa yang sangat membutuhkan kestabilan tinggi. Linux ini meskipun hardware-nya rendah, dia juga memiliki tingkat stabil yang sangat bagus ya, yang sangat tinggi. Yang terakhir, kelebihan dari Linux itu adalah Linux kebal terhadap serangan virus. Jadi tidak mudah rusak ketika terkena virus, atau jarang sekali terkena virus. Nah, Linux ini lebih kebal terhadap serangan virus dibandingkan operasi sistem yang lain loh. Misalkan sistem operasi yang berbasis DOS. Sistem operasi ini itu rentan sekali terkena virus. Itu tadi beberapa kelebihan dari Linux. Yang pertama, Linux adalah OS atau operasi sistem yang bebas digunakan oleh siapa saja dan kapan saja tanpa perlu membayar. Yang kedua, hardware penyimpanan Linux ini sangat rendah. Yang terakhir, Linux kebal terhadap serangan virus. Oke, sekarang sedang proses menginstal. Sebentar lagi akan komplit. Oke. Nah, ini AMD 64 itu maksudnya di sini adalah 64 bit ya, teman-teman. Kalau misalkan isi kalian 32 bit bisa disesuaikan. Nanti kalian bisa download ISO Linux-nya itu yang 32 bit. Dan untuk yang VMware-nya ini, kalian juga bisa mendownload yang 32 bit. Semuanya disesuaikan dengan PC kalian. Nah, ini karena PC saya menggunakan yang 64 bit, jadi saya download VMware dan ISO-nya itu yang 64 bit. Seperti itu. Linux ini memiliki tingkat stabil yang tinggi. Biasanya juga digunakan oleh para gamer. Nah, karena dia tidak memakan banyak tempat atau banyak penyimpanan, selain itu juga kebal terhadap virus. Jadi, ini sangat recommended sekali untuk para gamers di luar sana. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita akan tunggu ini hilang ya, baru Linux bisa dioperasikan layaknya Windows.
Oke. Ini sudah mau menjalankan Linux-nya ya. Oke, kita tunggu. Baca semua. Oke. Oke, ini sudah mulai terbaca ya. Sudah masuk ke halaman utama Linux. Ini namanya, oke, tadi saya kasih nama Ubuntu 64 bit. Kita masukkan password tadi ya. Oke. Sedikit tentang sejarah Linux. Pada tahun 1991, kode Linux ini terkumpul hanya kurang satu, yaitu kernel. Beda Linux Torvalds yang masih seorang mahasiswa di Universitas Helsinki memulai mengembangkan proyek pribadi. Hal ini adalah mengembangkan kernel pada sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut dengan Unix-like. Nah, ini adalah tampilan dari Linux. Oke, kita next. Next. Oke, ini adalah aplikasi yang terdapat di dalam Linux Ubuntu. Oke, kita bisa melihat ada beberapa aplikasi. Di sini ada game, ada browser, lalu ada language, ada Excel, PowerPoint. Lalu di sini ada Word. Hampir sama dengan Windows. Oke, nah ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu 2. Sekian tutorial dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.